Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat tema urgensi husnudzon kepada Allah dan buahnya bagi seorang muslim. Ada 5 poin yang akan kita bicarakan terkait dengan tema ini. Yang pertama, apakah itu husnudzon kepada Allah? Yang kedua, urgensi atau pentingnya husnudzon kepada Allah. Yang ketiga, beberapa komentar atau pendapat para ulama terkait dengan husnudzon kepada Allah. Yang keempat, bentuk husnudzon kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah buah dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurang lebih 5 poin yang akan kita bicarakan terkait dengan tema urgensi husnudzon kepada Allah dan buahnya bagi seorang muslim. Jamaah sekalian, baiklah kita mulai dari poin yang pertama, yaitu apakah itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa husnudzon kepada Allah itu adalah ibadah hati, bukan ibadah lisan. Karena bisa jadi ada perbedaan antara hati dan lisan. Misalnya ketika seseorang lama berdoa kepada Allah dan doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lisannya bisa saja dia mengatakan, sesungguhnya saya berhusnudzon kepada Allah bahwa doa saya telah didengar dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sampai dengan saat ini Allah belum mengabulkannya dari lisannya. Tetapi hatinya bisa saja tidak sama dengan yang diucapkan. Bisa jadi hatinya malah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengatakan, saya sudah lama berdoa kepada Allah. Mengapa sampai sekarang belum dikabulkan? Berarti Allah tidak sayang kepada saya. Maka kita katakan bahwa husnudzon itu adalah ibadah hati, bukan ibadah lisan. Karena bisa jadi antara lisan dengan hati itu tidaklah sama. Nah, husnudzon kepada Allah adalah meyakini apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dari nama, sifat maupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Kita ambil contoh misalnya ketika seseorang berhusnudzon kepada Allah. Dalam hatinya dia mengatakan berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti mendengar doa yang aku panjatkan selama ini. Maka itu berarti bahwa orang itu meyakini Allah itu bersifat sama. Artinya maha mendengar. Dan Allah punya nama yaitu As-Sami, zat yang mendengarkan. Dan Allah juga akan berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah mengabulkan doa hambanya. Dan itu semuanya adalah layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kurang lebih penjelasan makna daripada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti seseorang meyakini apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari namanya, sifatnya, maupun perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa husnudzon kepada Allah itu harus disertai dengan amal perbuatan. Ketika seseorang hanya berhusnudzon kepada Allah tanpa disertai dengan amal, maka itu adalah sesuatu pemahaman yang keliru. Jadi kalau orang itu berhusnudzon kepada Allah, maka dia harus menyertai dengan amalan yang akan mendukung dikabulkannya apa yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah seseorang berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mendengar doanya dan Allah akan mengabulkan doanya. Maka di antara amalan yang harus dia lakukan agar doanya betul-betul dikabulkan oleh Allah, ya dia harus melakukan banyak hal. Di antaranya berdoa dengan khusyuk, memahami apa yang dia panjatkan dalam doanya. Kemudian memastikan bahwa yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai adalah dari sumber yang halal. Karena makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, itu akan menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu semuanya akan mendukung dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnudzon kepada Allah itu harus disertai dengan amal perbuatan nyata yang akan mendukung apa yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berprasangka baik kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka itu semuanya tidak ada manfaatnya. Artinya apa? Ketika orang itu berbaik sangka kepada Allah, maka dia harus melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah, dan dia harus berusaha untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika orang berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doanya, bahwa Allah akan melancarkan usahanya, bahwa Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahannya, tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Katakanlah sholatnya masih bolong-bolong, atau seringkali tidak tepat waktu, atau juga mungkin jarang berjamaah, meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya, atau banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka husnudzon kepada Allah yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Jadi seseorang
diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah harus disertai dengan upaya dia untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah, menjauhi segala macam perbuatan maksiat dan dosa. Ya mas sekalian, itulah pembahasan poin yang pertama tentang apakah itu husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya untuk poin yang kedua tentang urgensi atau pentingnya seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan kutipkan pendapat daripada Syekh Abdurrahman bin Sa'ad Asy-Syadzari. Dia menerangkan beberapa bentuk urgensi atau pentingnya seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa husnudzon kepada Allah merupakan salah satu bukti keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha Memiliki, Maha mengatur segalanya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Kita ambil contoh misalnya, barang siapa yang meminta tolong kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa yang berhak untuk dimintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk dimintai perlindungan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang memberikan pertolongan, pada hakikatnya dia hanyalah perantara semata. Hakikat yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memberikan perlindungannya, itu hanya sebatas sarana. Karena hakikatnya yang memberikan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu hanya meminta tolong, meminta perlindungan hanya kepada Allah, pada hakikatnya dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar dan yakin yang bisa menolong, yang bisa memberikan perlindungan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam kategori husnudzon kepada Allah adalah menjauhi syirik. Baik yang kecil apalagi yang besar. Menghindari sum'ah, riya, serta apa saja yang mengurangi kadar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husnudzon kepada Allah adalah merupakan ibadah yang agung karena ia menyatukan 4 rukun besar dalam beribadah. Yaitu pertama mahabbah, adanya rasa cinta. Kemudian yang kedua adalah ta'zim, adanya pengagungan. Yang ketiga adalah roja, artinya pengharapan. Dan yang keempat adalah khauf, adanya rasa takut. Jadi ketika seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengamalkan 4 rukun pokok dalam ibadah itu. Dia berhusnudzon kepada Allah didasari atas rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Didorong atas rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Didorong oleh harapannya agar apa yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga didorong oleh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada husnudzon kepada Allah ada 4 unsur penting dalam beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa cinta, ada pengagungan, ada pengharapan, juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa husnudzon kepada Allah itu merupakan kesempurnaan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya setelah melakukan usaha yang paling maksimal. Dan husnudzon kepada Allah itu adalah bentuk kesempurnaan seseorang dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa husnudzon kepada Allah itu merupakan optimisme yang baik yang Nabi kita Muhammad merasa takjub dengannya. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Artinya sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya mengandung nilai kebaikan baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Apabila dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Artinya, keadaan apapun yang menimpa seorang mukmin itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, karena seharusnya seorang mukmin mampu mensikapinya dengan sikap yang baik. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur, ketika mendapat musibah maka dia bersabar. Dan dengan sikap yang seperti itu, pada hakikatnya dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat nikmat bersyukur, ketika mendapat musibah maka dia bersabar, maka hakikatnya dia juga telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa husnudzon kepada Allah itu merupakan bukti iman seseorang kepada qada dan qadarnya. Dengan berbaik sangka kepada Allah, hakikatnya dia telah beriman kepada qada dan qadar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin dengan harapan usaha kita itu sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Bekerjalah, berusahalah, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya baik, maka amalnya juga akan baik. Kalau takdirnya tidak baik, maka amalnya juga tidak baik. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita, maka kewajiban kita adalah melakukan usaha yang terbaik. Dengan harapan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga terkait dengan Pilpres. Ya. Allah sudah menentukan siapa nanti yang jadi presiden di tahun 2024. Tapi kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah memilih calon presiden yang terbaik. Baik rekam jejaknya, baik karyanya, baik akhlaknya, dan seterusnya.
Kita tidak tahu. Dari 3 itu nanti siapa yang jadi. Tetapi Allah sudah tahu apakah yang jadi paslon pertama, kedua, atau 3. Karena kita tidak tahu, maka kewajiban kita adalah melakukan yang terbaik. Memilih 3 paslon yang terbaik. Dengan harapan semoga pilihan kita tidak salah. Allah akan mudahkan kita sesuai dengan takdirnya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, dan itu juga bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita melakukan usaha yang terbaik dengan harapan Allah akan memudahkan kita sesuai dengan takdir yang telah Allah gariskan. Itu juga bagian dari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang terkait dengan masalah takdir, karena kita tidak tahu, yang bisa kita lakukan yaitu melakukan usaha yang terbaik dengan harapan nantinya Allah akan berikan kepada kita pilihan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu beberapa komentar dari para ulama terkait dengan masalah berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama adalah perkataan daripada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billah azza wa jalla." Demi zat yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, tidaklah seorang hamba mukmin diberikan sesuatu yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Artinya bahwa husnudzon kepada Allah itu adalah pemberian terbaik dari Allah kepada hambanya. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Karena berbaik sangka kepada Allah itu adalah pemberian terbaik dari Allah kepada hambanya. Dan itu harus diusahakan, tidak datang dengan sendirinya. Harus dilatih agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika berhadapan dengan takdir-takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau sesuai dengan harapan kita, kita mudah untuk berbaik sangka. Kita minta kekayaan, dikasih kekayaan. Kita mudah berbaik sangka kepada Allah. Kita minta sehat, diberi kesehatan. Kita minta kekayaan, diberi kekayaan. Kita akan mudah untuk berbaik sangka kepada Allah. Tetapi ketika kita diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka butuh perjuangan agar kita bisa tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali, berbaik sangka kepada Allah itu adalah anugerah terbaik dari Allah kepada hambanya. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi azza wa jalla adh-dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu. Demi zat yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla, melainkan Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan sangkaannya. Makanya kita harus berusaha berbaik sangka kepada Allah, karena Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan keburukan kepada kita.
Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Dzalika bi annal khaira biyadillah. Itu dikarenakan bahwa semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan, apapun bentuknya, ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah agar Allah berikan kebaikan kepada kita. Itulah pendapat komentar daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua, perkataan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berbaik sangka kepada Tuhannya, maka dia akan berbuat baik. Sementara orang munafik, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya, sehingga dia melakukan keburukan. Apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya ini menunjukkan perbedaan sikap antara orang mukmin dengan orang munafik. Jadi orang mukmin itu seharusnya berbaik sangka kepada Allah. Sehingga dengan demikian maka dia akan senantiasa berbuat kebaikan. Sementara orang munafik itu selalu berburuk sangka kepada Allah. Sehingga akhirnya munafik melakukan keburukan-keburukan. Nah, ini diantaranya Allah tegaskan dalam surah Al-Fatah ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhannas saw. 'Alaihim da'iratus saw. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan Allah akan mengazab, akan menyiksa orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, di mana mereka itu senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan di antara ciri kebiasaan orang munafik dan orang musyrik, mereka senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw. Mereka akan mendapatkan giliran siksaan yang buruk dari Allah. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat kepada mereka, dan Allah telah siapkan untuk mereka jahanam. Neraka jahanam wasa'at masira, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ini sebagai penguat apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, yang di dalamnya beliau membandingkan sikap antara mukmin dengan munafik. Jadi orang mukmin itu seharusnya senantiasa berbaik sangka kepada Allah, sehingga akan mendorongnya untuk senantiasa berbuat baik. Sementara orang munafik itu senantiasa berburuk sangka kepada Allah, sehingga dia akhirnya banyak melakukan keburukan-keburukan. Kemudian yang ketiga, ini pendapat daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah adalah berbuat baik itu sendiri. Artinya bahwa hakikat daripada husnuzan kepada Allah itu adalah berbuat baik itu sendiri. Artinya apa? Ketika seseorang itu berbuat baik, kemudian dia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik, bahwa Allah akan menerima amal ibadahnya, Allah akan memberikan balasan
dan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, maka itulah yang akan mendorongnya untuk banyak berbuat baik. Itu maknanya. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya husnudzon kepada Allah itu sama dengan berbuat baik itu sendiri. Jadi itu maknanya. Ya, saya ulang, ketika seseorang itu berbuat baik, maka dia berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan menerima amal ibadahnya. Allah akan memberikan kepadanya pahala serta balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya. Maka itulah yang akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi itulah 3 komentar ataupun pendapat terkait dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke poin yang keempat tentang bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya memperbanyak husnudzon kepada Allah dalam 2 keadaan. Jadi seorang muslim sangat-sangat ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah dalam 2 keadaan. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah ketika menunaikan ketaatan. Seorang muslim ketika melakukan ketaatan, apapun bentuknya ketaatan itu, maka hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya. Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Jadi Allah akan berikan kepada kita sesuai sangkaan kita kepadanya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah berikan kepada kita kebaikan. Tetapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, Allah berikan keburukan kepada kita. Sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku ini tergantung bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Kemudian wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku Allah akan bersamanya jika hambaku ingat kepadaku. Artinya apabila hambaku tidak ingat kepadaku, maka aku tidak akan bersamanya. Itu mafhumul mukhalafah, pemahaman kebaliknya seperti itu. Karena Allah mengatakan aku akan bersamanya kalau dia ingat kepadaku. Artinya kalau dia tidak ingat kepadaku, maka aku tidak akan bersama hambaku itu. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, kalau hambaku ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku pun akan ingat kepadanya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika hambaku ingat kepadaku dalam keramaian, maka aku akan ingat kepadanya dalam keramaian yang lebih baik dari mereka. Artinya Allah akan ingat kepada hambanya yang ingat kepadanya dalam keramaian di hadapan para malaikat-malaikat. Di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Karena mereka adalah yang jauh lebih baik daripada mereka. Kemudian wa in taqarraba ilayya shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatnya satu depa. Nah, satu jengkal itu
ukurannya kurang lebih 22,86 cm. Sedangkan 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Kalau 1 depa itu 1,8 meter. Ya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah mengatakan kalau hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya 1 hasta. Itu kan berarti 2 kali lipatnya kan? Karena 1 jengkal katakanlah tadi berapa? 22,5 cm. Allah akan mendekat kepadanya 1 hasta sama dengan 45 cm. Kalau hambaku mendekat kepada aku 1 hasta, Allah akan mendekat kepadanya 1 depa. Itu berarti 4 kalinya. Ya. Karena 1 hasta itu 45 cm, 1 depa itu 4 kalinya, yaitu 1,8 meter. Itu menunjukkan bahwa ketika seorang hambanya berbuat baik kepada Allah dengan mendekat kepadanya, maka Allah akan berikan kepadanya balasan yang berlipat ganda. Kemudian Allah juga mengatakan wa in atani yamshi ataituhu harwalan. Kalau hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Sama juga artinya. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan kita. Kita mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Itu maknanya. Ya. Terkait dengan hadis kursi di atas, maka Al-Imam Al-Qurtubi memberikan pemaknaan yang lain. Maknanya kata beliau adalah berprasangka akan dikabulkan apabila berdoa. Jadi hendaknya seorang hamba itu ketika berdoa berprasangka bahwa doanya pasti akan dikabulkan. Kemudian berprasangka akan diterima ketika bertobat. Artinya ketika seorang hamba itu bertobat kepada Allah, maka dia harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menerima tobatnya. Berprasangka akan diampuni ketika memohon ampunan. Ketika hamba itu memohon ampunan kepada Allah, maka dia harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya. Berprasangka akan diterima amalnya ketika melaksanakannya dengan memenuhi persyaratannya. Jadi ketika hambanya itu melakukan amal ibadah dengan sempurna, katakanlah sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya, kemudian menjauhi apa-apa yang membatalkan sholat, sholat dengan tumakninah, dengan khusyuk, maka hendaknya dia berprasangka bahwa Allah akan menerima sholatnya, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Itu makna lain yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi terkait dengan hadis kursi di atas. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah ketika mengalami musibah dan saat menjelang kematian. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhannan. Rawahu Muslim. Ini pesan Nabi disampaikan 3 hari sebelum wafatnya beliau. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan kepada kita selaku umatnya, jangan sampai
kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzon itu lebih ditekankan ketika orang itu menjelang ajalnya. Makanya beliau mengingatkan jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan sangkaannya. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita keburukan. Tetapi kalau kita meninggal dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Kemudian dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah atau ensiklopedi fikih disebutkan begini, seorang mukmin diharuskan berbaik sangka kepada Allah dan lebih ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah ketika ditimpa musibah dan ketika meninggal dunia. Karena kalau mendapat nikmat, orang mudah untuk berbaik sangka kepada Allah. Tetapi sulit untuk bisa berbaik sangka kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Makanya yang sangat-sangat ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah ketika orang itu mendapatkan musibah dan ketika mendekati ajalnya. Karena ketika orang mendekati ajalnya, itu setan sibuk sekali bagaimana cara menyesatkannya. Bagaimana agar dia meninggal dalam keadaan kafir. Termasuk meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah SWT. Karena jadi itu butuh perjuangan yang luar biasa. Karena ketika orang akan meninggal dunia, itu setan betul-betul sibuk. Bagaimana caranya agar dia meninggal su'ul khotimah. Bagaimana agar dia meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Maka itulah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah, yaitu senantiasa berbaik sangka dalam dua keadaan itu. Ketika mendapatkan musibah dan ketika mendekati ajalnya. Kemudian Al-Khattab juga berkata dianjurkan bagi yang akan meninggal dunia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah meskipun sangat dianjurkan ketika mau meninggal dunia dan dalam kondisi sakit, akan tetapi seseorang sepantasnya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam segala keadaan kita diperintahkan berbaik sangka kepada Allah, tetapi khususnya dalam dua keadaan tadi. Ketika mendapatkan musibah dan ketika menjelang ajalnya sangat-sangat ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masuk ke poin yang terakhir, yang kelima, yaitu buah dari seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang akan didapatkan oleh seseorang yang mau berbaik sangka kepada Allah, yang pertama adalah bahwa hatinya akan menjadi tentram. Seperti yang tadi saya katakan bahwa berbaik sangka kepada Allah itu adalah ibadah hati, bukan ibadah lisan. Artinya ketika orang itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka bisa dipastikan hatinya akan terasa tentram. Karena berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah hati, bukan ibadah lisan. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia sangkakan kepada Allah. Ini adalah buah yang kedua. Allah akan berikan kepadanya apa yang dia sangkakan kepada Allah. Sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, ya, hadis kutsinya, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku ini tergantung bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Juga perkataan daripada Ibnu Mas'ud, ya, walladzi la ilaha ghairah la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla adhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla
dhannahu dzalika bi anal khaira biyadihi. Ya. Demi zat yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla kecuali Allah akan memberikan kepadanya sesuai dengan sangkaannya. Karena sesungguhnya segala kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang kedua. Allah akan berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Berprasangka baik akan diberi kebaikan. Berprasangka buruk akan diberi keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah yang ketiga bahwa berbaik sangka kepada Allah itu akan menguatkan hati dalam beramal. Ya. Jadi berbaik sangka kepada Allah itu akan menguatkan hati dalam beramal. Dan amalan hati yang paling utama adalah niat. Sehingga ketika orang itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka bisa dipastikan hatinya senantiasa meniatkan kebaikan. Karena amalan hati yang paling utama adalah niat. Ya kan? Sehingga kalau orang itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka bisa dipastikan hatinya senantiasa meniatkan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang keempat adalah bahwa husnudzon kepada Allah akan menjadi sebab husnul khotimah. Sedangkan su'udzon kepada Allah merupakan sebab daripada su'ul khotimah. Ya, maka tadi yang Nabi pesankan, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbaik sangka kepada Allah menjelang ajalnya, maka diharapkan orang itu akan mendapatkan husnul khotimah dalam kematiannya. Tetapi sebaliknya, kalau dia su'udzon kepada Allah, maka dikhawatirkan dia akan mendapatkan su'ul khotimah dalam kematiannya. Kemudian yang kelima, ada sebagian orang soleh yang mengatakan begini, gunakanlah husnudzon kepada Allah di setiap cobaan yang menimpamu, agar bisa menghilangkannya, karena itu lebih dekat kepada jalan keluar. Jadi ketika orang itu berbaik sangka kepada Allah, ketika dia mendapatkan musibah, maka diharapkan dengan baik sangka itu Allah akan menghilangkan atau mengangkat musibah itu. Dan Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dalam menghadapi musibah itu. Dengan catatan dia tetap berbaik sangka kepada Allah ketika Allah memberikan kepadanya ujian berupa musibah. Nanti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar untuk menghadapi musibah itu. Kemudian yang keenam, hati akan senantiasa tenang. Jiwa merasa aman. Serta diliputi rasa bahagia karena keridhaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah, bukan pilihan dirinya. Jadi ini juga yang harus kita yakini. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa al-khairu khairatullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Itu yang harus kita yakini. Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tetapi yang menurut Allah baik itu pasti baik buat kita. Maka ini sebuah pesan ya, yang pernah disampaikan oleh seseorang bahwa al-khairu khairatullah. Yang paling baik adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Maka apa yang telah Allah pilihkan, kita harus menerimanya. Meskipun menurut kita itu tidak baik, tetapi kita harus yakin bahwa ada hikmah di balik ketetapan Allah yang barangkali kita kurang menyukainya.
Karena kita kembali yakin bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kemudian yang ketujuh, bahwa hati seorang mukmin yang berbaik sangka kepada Allah diharapkan akan senantiasa dalam keadaan baik, dalam situasi yang menyenangkan maupun menyusahkan. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan hadisnya. Itulah sikap orang yang beriman. Ketika mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka dalam keadaan bagaimanapun, seorang mukmin dalam keadaan baik karena mampu mensikapi keadaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, bahwa orang yang berbaik sangka kepada Allah, maka amal perbuatannya akan menjadi baik. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, innal mu'mina ahsanal dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya orang yang beriman itu berbaik sangka kepada Allah, maka dia memperbaiki amalnya. Wa innal munafiqa asa'a dhanna fa asa'al amal. Sementara orang munafik itu berburuk sangka kepada Allah, maka dia pun akan memperburuk amal perbuatannya. Ya mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan tema urgensi berbaik sangka kepada Allah dan buahnya bagi seorang muslim. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita, ya silakan, gimana? Kalau kita menerapkan berbaik sangka kepada Allah, seperti halnya terjadi di Palestina, Iya. itu bagaimana artinya orang muslim sudah kalau kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita berbaik sangka dengan apa yang terjadi di Palestina gitu. Iya, jadi begini, kita harus berbaik sangka dengan kondisi yang sekarang terjadi di Palestina, bahwa itu merupakan bentuk ujian dari Allah yang pada akhirnya akan menghantarkan kepada kemenangan kaum muslimin. Karena kalau kita perhatikan sekarang, tanda-tanda yang mengarah kepada kemenangan itu sudah semakin dekat. Tapi kalau mereka menang, itu tanda dekatnya hari kiamat, kan begitu? Iya kan? Ketika orang Yahudi telah ditundukkan, ya sampai kan mereka dikatakan nanti akan berlindung di bawah pohon workot, kan? Karena itu adalah pohonnya orang Yahudi. Nanti pohonnya akan berkata, wahai Muslim, ini ada orang Yahudi sembunyi di balik uktul, bunuhlah dia. Jadi kalau kita menang itu tanda dekatnya hari kiamat itu. Tapi itulah sunatullah, ya, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sikap kita berbaik sangka kepada Allah bahwa itu merupakan sunatullah, sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu akan pasti terjadi dan sekarang tengah terjadi. Dan kita doakan ya semoga mereka akan mendapatkan kemenangan. Tapi tadi itu kita kaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Kalau kita sudah bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, itu pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Sementara tanda yang lainnya sudah banyak sekali kan, dan di antaranya itu. Maka seperti yang saya terangkan pada pertemuan yang dahulu, bahwa mereka bisa kita katakan sebagai Thaifah Mansurah. Artinya sekelompok orang-orang Muslim yang ditolong oleh Allah untuk menegakkan agamanya. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diantara keutamaan bumi Syam, ya, yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahwa dari negeri Syam, ya, termasuk Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, itu juga sekarang mereka bersatu mengempur Israel, kan? Sudah saling tolong-menolong untuk mengalahkan mereka yang sebelumnya kan mereka saling bertentangan, tidak mau bersatu. Sekarang sudah mulai bersatu. Mereka kompak untuk menyerang Israel. Ya. Dan mereka yang berjuang di sana bisa kita kategorikan sebagai Thaifah Mansurah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah bagian daripada kaum muslimin yang senantiasa menegakkan kebenaran. Jadi itulah yang harus kita ambil, sikap baik sangka kita kepada Allah yang terjadi di sana, yaitu
itu sudah merupakan sunatullah, dan kita berharap semoga kaum muslimin bisa mendapatkan kemenangan sehingga bisa berimbas ke wilayah yang lainnya, termasuk kita di sini umat Islam juga bisa mendapatkan kemenangan. Itu yang kita harapkan, sehingga umat Islam betul-betul bisa berjaya seperti pada zaman keemasan dulu. Itu Pak ya. Baik, mungkin cukup ya, atau lagi silakan. Kalau kita doa kita tidak terkabulkan, kita berusaha dulu, mungkin apa yang kira-kira apa doa kita selalu banyak, banyak bagaimana? Iya, gini. Jadi kalau kita lama berdoa kepada Allah, kemudian kita merasa kok doa saya belum dikabulkan, sementara Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, kan? Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu itu. Cuman masalahnya kita tidak tahu kapan Allah akan mengabulkan doa kita. Apakah dalam waktu dekat, apakah lama, kita tidak tahu. Makanya kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, meskipun lama kita berdoa belum dikabulkan. Tetap harus berbaik sangka. Allah pasti mendengar doa saya dan Allah pasti akan mengabulkannya. Waktunya terserah Allah. Jadi kalau doa yang kita panjatkan terasa belum terkabulkan, bisa jadi Allah mengalihkannya kepada yang lainnya. Kita minta diberi kekayaan, tetapi tidak kaya-kaya, tetapi Allah berikan kepada kita kesehatan. Artinya Allah mengalihkan doa kita agar jadi kaya, dialihkan dengan mendapatkan kesehatan. Padahal kesehatan jauh lebih berharga daripada kekayaan, kan begitu. Itu terserah kepada Allah bagaimana Allah mengalihkan doa kita. Yang pasti Allah akan mengabulkan. Waktunya terserah Allah, bisa dikabulkan atau dialihkan kepada nikmat yang lainnya dan kita tidak tahu. Atau Allah menyimpannya untuk Allah berikan nanti di akhirat. Dengan diringankan azab kita misalnya, atau dimudahkan masuk surga. Ketika di surga ditambah nikmatnya oleh Allah, kita tidak tahu. Jadi kewajiban kita ya berdoa secara maksimal. Tidak boleh putus asa dalam berdoa. Masalah kapan Allah mengabulkannya, itu terserah Allah. Kita tidak bisa mendikte. Ya Allah, saya berdoa segera dikabulkan, tidak bisa. Allah yang berhak untuk menentukan kapan dikabulkannya, ataupun kalau tidak akan dialihkan dengan nikmat yang lainnya dan kita tidak tahu. Begitu Pak ya? Ya. Mungkin cukup ya, sudah cukup siang ini ya. Semoga yang kita kasih ada manfaatnya dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la dada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawai dunya hiya la qarida wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alamin. Allahumma hadad du'a wa mikal ijabah. Ya sami'ad du'a, Ya dhal mani wal ata'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.